tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, oh yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh Tuhan Yesus baik, oh oh sungguh amat baik, yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh oh, mari bernyanyi dan bersorak bagi Dia. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan pujian ini. Let's go. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Let's go. Tuhan Yesus baik, oh oh sungguh amat baik, yeah yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Come on. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Haleluya. Pagi hari ini siap memuji Tuhan? Amin. Oke, boleh saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri pagi hari ini? Coba kita sapa dulu, kiri kanan depan belakang kita, katakan Shalom. Jangan lupa senyum ya Bapak Ibu Saudara. Kasih senyum yang terbaik. Haleluya. Mari saat ini sebelum kita memulai ibadah kita datang kepada Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Sehingga kami boleh ada di tempat ini. Untuk kami datang dekat kepadamu Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami bawa kerinduan kami. Kerinduan kami untuk kami selalu ada di dalam hadirat-Mu Bapa. Saat ini kami percaya Bapa, Engkau memimpin setiap jemaat-Mu. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami. Dan kami percaya Roh Kudus memenuhi setiap hati kami dan setiap ruangan ini. Sehingga kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Inilah pujian kami Tuhan. Bahwa kami rindu untuk selalu dekat kepadamu. Menikmati hadirat-Mu Bapa.
menyembah Engkau Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, Raja di atas segala raja. Haleluya. Kami datang Tuhan, kami bawa kerinduan kami. Kami bawa kerinduan kami ke dalam hadirat-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan.
Biarlah pagi hari ini Tuhan, lewat puji-pujian kami boleh menyatakan kebesaran-Mu. Terima kasih Yesus. Kami siap untuk memuji Engkau. Kami siap untuk menaikkan pujian pengagungan kami kepadamu Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Bapa. Biar hanya Engkau saja yang layak diagungkan, ditinggikan, dan dimuliakan. Mari saudara yang siap memuji Tuhan pada pagi hari, mari kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu percayalah kita dahsyat. Dia sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Apapun permasalahan yang kita hadapi, saya percaya Tuhan ada dan Tuhan selalu bersama dengan kita. Saat ini saya mau, ketika saya katakan Allahku, Bapak Ibu bilang dahsyat. Kita coba ya. Allahku. Sekali lagi Allahku. Sekali lagi Allahku. Sekali lagi 3 kali dahsyatnya ya Bapak Ibu. Allahku. Amin. Mari kita mau bersorak bagi Dia. Angkat suaramu, berikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanggung. Dari pulau Mari kita sembah Allah kita yang dahsyat. Amin. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanggung. Dari pulau kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanggung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung dan Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Kita mau bersorak bagi Dia. Mari kita bertepuk tangan bagi Dia. Kita mau bersyukur. Kita berserah. Amin Tuhan. Engkau Allah kami yang dahsyat. Kami percaya. Apapun yang kami alami, kami percaya Engkau adalah Allah yang dahsyat. Haleluya, terpujilah Tuhan. Engkau besar. Engkau mulia. Haleluya. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi,
buat dia. Haleluya. Engkau bersama kami Tuhan. Katakan dengan imanmu. Amin. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku. Ya, Engkaulah kuat kami Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sendiri Engkau bersamaku. Beribu rebah di diriku, perkasa di sisi kanan, Kau janji Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku. Engkaulah kuat kami Tuhan. Kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku. Mari kita bertepuk tangan dan kita mau bersorak bagi Dia. Dia adalah Allah sumber kemenangan kita, gunung batu kekuatan kita. Haleluya. Engkau adalah batu karang kami yang teguh Tuhan. Goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, Katakan gunung batu. dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Selidiki setiap hati kami Tuhan. Engkau yang tahu setiap isi hati kami. Engkau yang maha tahu. Kami percaya Bapa, bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat oleh Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi kami percaya bahwa Tuhan melihat hati. Dan kami tahu Tuhan melihat setiap hati kami. Biarlah Tuhan,
Kami mau terus berjuang bersama dengan Engkau. Sampai pada akhirnya Engkau mendapati kami tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Di hadapan hadirat Allah kita bersyukur kepada Tuhan. Kerinduan kami adalah pada akhir kehidupan kami Engkau tetap mendapatkan kami tetap setia kepadamu. Kami tetap bertekun dan berharap dengan tiada berkeputusan ya Allah. Karena hanya satu-satunya Engkau harapan kehidupan kami. Terima kasih, terpujilah nama Allah. Pujian penyembahan kami naik di hadapan hadirat-Mu menjadi satu mesbah korban yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Allah. Saat ini kami akan masuk dalam firman. Marilah Bapa, berbicaralah kepada kami sekalian. Karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami membutuhkan firman Tuhan. Tanpa firman kami akan mengalami suatu kegelapan kehidupan ini. Karena firman adalah suluh terang bagi perjalanan hidup kami. Terima kasih kami menyambut suara firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Salam sejahtera dalam kasih Kristus, kiranya berkat dan anugerah Allah menyertai kita sekalian pada pagi hari ini. Hari ini adalah merupakan hari yang berbahagia luar biasa, di mana Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk masuk di dalam bulan Oktober, di dalam tahun 2022 ini.
Pemeliharaan Allah luar biasa menjamin kehidupan kita senantiasa dari hari ke hari yang tak pernah habis-habisnya. Kasih setia Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini saudaraku sekalian, kita mendapatkan tema bahasan firman Tuhan yaitu tentang bertekun. Bertekun saudaraku sekalian. Apakah bertekun itu? Mengapa orang harus bertekun? Dalam hal apa kita harus bertekun? Saudaraku sekalian, di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-12, pembacaan nas kitab ini saudaraku sekalian, kata bertekun. Ya, dikatakan bahwa bertekun, tema ini berasal dari kata dasar tekun, ya saudaraku sekalian. Jadi kata tekun dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai bekerja keras, bertekun, dengan kesungguh-sungguhan dan juga rajin orang yang bertekun. Ya, jadi kata bertekun artinya satu usaha dengan sepenuh hati, ya, bersungguh-sungguh dan berkemauan kuat untuk mewujudkan apa yang kita harapkan itu dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 firman Allah berkata seperti ini. Bertekunlah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ini satu firman Allah yang luar biasa mengajarkan kepada saya dan saudara-saudaraku sekalian untuk kita tetap bertekun di dalam pengharapan. Berarti kita tidak menjadi orang yang berputus asa, tapi kita bertekun dengan satu pengharapan. Lambat atau cepat, setiap pergumulan kita pasti Allah menolong kita. Sabar dalam kesesakan, saudaraku sekalian. Bertekun harus disertai dengan kesabaran. Kesabaran yang harus dihadapi dengan berliku-liku kehidupan kita. Dan bertekun dalam doa. Bertekunlah senantiasa di dalam doa. Bukan kita bertekun menjadi orang yang bengong menghadapi setiap persoalan dan masalah kita. Tetapi saudaraku sekalian, kita bertekun di dalam doa. Kita melipatkan lutut kita selalu kepada Allah dengan setiap persoalan masalah apapun yang kita hadapi dengan tiada berkeputusan. Dari yang kekasih, oleh sebab itu kata bertekun ini saudaraku sekalian berarti sungguh-sungguh dengan sepenuh hati kita. Ya, bersungguh-sungguh untuk kita bekerja. Saudaraku sekalian, apapun yang kita hadapi kita harus bersungguh-sungguh. Kemauan kuat untuk mewujudkan apa yang diharapkan. Saudaraku sekalian, tema yang kita jadikan pokok dan uraian pembahasan tema kita ini adalah menjawab pertanyaan. Mengapa kita harus bertekun? Dan dalam hal apa kita bertekun, saudaraku sekalian? Berdasarkan firman Tuhan yang kita baca dan sesuai tema serta arti kata saudaraku sekalian, tekun di atas, maka kita harus bertekun dalam beberapa hal. Jadi kita akan masuk saudaraku sekalian, poin yang kedua adalah kita melihat saudaraku sekalian, apa yang harus kita bertekun. Kita harus bertekun dan mencari Allah. Yang pertama saudaraku sekalian, kita harus bertekun dan mencari Allah. Di dalam Tawarin 16 ayat yang ke-11. Firman Allah berkata, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ya. Penulis kitab Tawari ini dalam pimpinan Roh Kudus berkenan dengan hidup kita. Kita harus bertekun dalam mencari Allah. Saudaraku sekalian, kita harus mencari Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan tersebut, kita dimotivasikan dan didorong supaya dalam hidup kita harus senantiasa bertekun mencari Allah dan kekuatannya. Mengapa kita harus bertekun dan mencari Tuhan di dalam kekuatannya? Saudaraku sekalian, karena kita tahu Tuhanlah pencipta dan penyelamat kita. Tuhan itu adalah pencipta, Tuhan itu adalah penyelamat kita. Dan Tuhanlah kehidupan dan kebenaran kita, saudaraku sekalian. Dialah yang senantiasa memberi kekuatan kepada kita karena kita adalah makhluk yang lemah. Oleh sebab itu, kita harus mencari Tuhan senantiasa, saudaraku sekalian. Kita harus bertekun dan kita mencari Tuhan.
Dalam setiap pergumulan dan persoalan kita, saudaraku sekalian, tidak mungkin kita hadapi sendiri, ya. Tidak mungkin kita menghadapi semua persoalan kita itu sendiri. Apapun persoalannya, saudaraku sekalian, kita harus melibatkan Allah di dalam setiap pergumulan kita. Kita harus bertekun di dalam doa dengan tidak putus asa. Lambat atau cepat kita yakin sekali Allah akan mengabulkan doa kita. Ini adalah iman kita kepada Allah. Menaruh harap, penuh pengharapan kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah yang harus kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita harus bertekun dalam pengharapan kepada Allah. Ya, di dalam Hosea pasal yang ke-12 itu firman Allah berkata begini, engkau ini harus berbalik kepada Allahmu. Peliharalah kasih setia dan hukum dan mantikanlah Allahmu senantiasa. Firman Tuhan tersebut, saudaraku sekalian, maka ada beberapa hal yang harus kita tekun, ya kita lakukan. Saudara, penulis kitab Hosea ini dalam pimpinan Roh Kudus terkait dengan bertekun dalam pengharapan kepada Allah. Saudaraku sekalian, bagaimana kehidupan mereka di dalam menghadapi hidup ini? Tidak sedikit tantangan. Firman Allah berkata, engkau harus berbalik kepada Allahmu. Peliharalah kasih setia dan hukum dan taatilah Allahmu senantiasa. Berarti ada satu pelanggaran yang terjadi dalam kehidupan mereka. Sehingga Yosua menekankan kepada mereka untuk taat dan setia. Ya, peliharalah kasih setia dan hukum dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Saudara yang kekasih, dari firman Tuhan tersebut, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, kita harus berbalik kepada Allah, artinya bertobat, saudaraku sekalian. Kenapa Hosea ini mengatakan firman Allah ini seperti itu? Saudaraku sekalian, karena kita melihat pada saat itu, bangsa itu berbuat dosa dan berbalik daripada Allah. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka mencarikan kebenaran sendiri. Melakukan apa yang mereka inginkan. Mereka lepas daripada Tuhan. Oleh sebab itu firman Allah katakan mereka harus berbalik kepada Allah. Ya, harus berbalik kepada Allahmu. Peliharaan, kasih, setia dan hukum. Nantikan Allahmu senantiasa. Harus berbalik, saudaraku sekalian. Firman Allah tekankan kita harus berbalik kepada Allah. Artinya bertobat. Allah menuntut supaya kita bertobat. Pertobatan dari segala dosa dan kejahatan kita. Dan menaruh pengharapan penuh kepada Allah. Satu penekanan yang luar biasa pada zaman itu. Zaman Yosua, saudaraku sekalian. Menekankan kepada bangsanya berbalik. Karena bangsanya sudah berbalik jauh daripada Allah. Mereka tidak lagi menghargai Allah. Mereka tidak lagi menghormati Allah. Mereka berpaling kepada Allah-Allah yang lain. Sehingga saudaraku sekalian, harus firman Tuhan dengan tegas datang kepada mereka. Saudaraku sekalian, kita harus berbalik kepada Allah. Artinya kita bertobat. Allah menuntut supaya kita bertobat. Pada pagi hari ini pun juga Allah menginginkan dalam kehidupan kita. Supaya kita bertobat, kita berbalik kepada Allah. Mungkin selama ini ada jalan-jalan yang kita jalani yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Firman Tuhan menekankan kepada kita untuk kita berbalik. Kita bertobat, tanggalkanlah yang tidak berkenan kepada Allah itu. Pertobatan dari segala dosa dan kejahatan kita. Dan menaruh pengharapan. Jangan menaruh pengharapan kepada manusia duniawi. Jangan menaruh harap kepada hal-hal duniawi. Pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan. Yang kita harapkan untuk menghadapi kehidupan kita ini untuk memberikan kemenangan. Saudara, kita harus tanggalkan itu semua. Kita harus percaya hanya kepada Allah. Karena Dia adalah sumber pengharapan kita. Dia yang sanggup untuk memberikan pertolongan kepada kita. Senantiasa kalau saya mengikuti ibadah demi ibadah berjalan. Firman Tuhan di tempat ini luar biasa. Membetulkan kehidupan kita senantiasa untuk bertobat dari segala apa yang Tuhan tidak inginkan dalam kehidupan kita. Allah mau agar kita tetap bersandar. Allah mau supaya kita tetap menaruh harap sepenuh kepada Allah. Jangan kepada hal-hal yang lain. Karena dikala kita bersandar dan berharap pada hal-hal yang lain, pasti ada kekecewaan yang kita alami.
Tapi dikala kita bersandar dan berharap kepada Allah, kita akan melihatkan kemuliaan Allah nyata, kuasa kasih Tuhan dan berkat Allah mengalir di dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, kita harus menaruh pengharapan penuh hanya kepada Allah. Jangan kepada manusia, jangan kepada hal-hal yang lain, tapi kepada Allah saja yang harus kita menaruhkan pengharapan kita penuh. Saudaraku sekalian, yang kedua, kita harus memelihara kasih setia kita kepada Allah serta ketetapannya. Ya, kita harus memelihara kasih setia kita kepada Allah serta ketetapan-ketetapan yang memang Allah telah tetapkan di dalam firman Allah untuk kita lakukan. Marilah kita belajar untuk mentaati ketetapan-ketetapan Allah. Allah menginginkan kita sebagai anak Tuhan untuk setia dan melakukan apa yang Allah kehendaki. Saudaraku sekalian, kita harus memiliki kasih setia kepada Allah serta ketetapannya. Kita betul-betul harus memiliki kasih setia kita hanya kepada Allah. Lepas daripada penyimpangan ke kiri dan ke kanan, kita mengutamakan Allah di dalam kehidupan kita. Dalam rangka saudaraku sekalian berpengharapan kepada Allah, maka kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk menjaga kasih dan kesetiaan kita kepada Allah agar tidak goyah iman kita. Saudaraku sekalian, kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk menjaga kesetiaan kita, kasih kita kepada Allah. Ya, kasih dan kesetiaan kita kepada Allah kita, itu kita harus menjaga. Kita harus memelihara, saudaraku sekalian, agar tidak goyah dan tidak luntur iman kita. Jikalau kita tidak menjaga akan kesetiaan kita kepada Allah kita berpaling ke kiri dan kita berpaling ke kanan, saudaraku sekalian, maka iman kita itu akan menjadi goyah. Ya, karena kesana kemari kita mendengarkan suara A berkata begini, suara B berkata seperti ini, sehingga kita menjadi bingung, kita menjadi kacau pola pikir kita, iman kita menjadi goyah. Kita mau percaya kepada siapa? Kepada Allah, atau Allah yang lain? Kita mau percaya kepada Allah atau kita mau percaya kepada ilah-ilah yang lain? Saudaraku sekalian, ini akan menggoncangkan iman kita. Ya, iman kita akan goncang dan iman kita akan luntur. Oleh sebab itu Yosua dia menekankan agar kita sungguh-sungguh untuk menjaga kasih dan kesetiaan kita kepada Allah. Agar tidak goyah dan tidak luntur iman saya dan saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, kita harus menantikan Allah dalam mewujudkan apa yang kita harapkan. Kita menantikan Allah dalam, saudaraku sekali, kita menantikan Allah dalam mewujudkan apa yang kita harapkan. Pada saat kita berharap kepada Allah, kita harus mengerti bahwa Allah tidak langsung mengabulkan apa yang kita minta. Ya, saudaraku sekalian, itu sebabnya kita harus menantikan Dia dengan penuh kesabaran. Saudara, kalau kita berdoa hari ini, belum tentu hari ini kita mendapatkan jawaban doa. Ya, ada kalanya Allah menjawab langsung, tetapi ada kalanya Allah membiarkan, melihatkan kesetiaan kita kepada Allah. Apakah kita akan tetap terus berdoa ataukah kita akan tidak berdoa lagi kepada Allah, mencari jalan yang lain? Jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, pada saat kita berharap kepada Allah, kita harus mengerti bahwa Allah tidak langsung mengabulkan apa yang kita minta. Ya, saudaraku sekalian, jadi jikalau engkau belum mendapatkan apa-apa yang engkau minta daripada Allah, saudaraku sekalian, jangan engkau berkata, Allah tidak mendengarkan saya, Allah tidak mau mengabulkan saya. Mungkin ya seperti itu, Allah tidak mau mengerti keberadaan saya. Saudaraku sekalian, kita jangan berkata seperti itu. Ya, tetapi kita harus tetap mengerti bahwa Allah kita langsung tidak menjawab, tapi Ia menantikan, melihatkan iman kita. Adakah kesetiaan kita terus-menerus atau tidak? Ya, saudara, kita bisa berdoa berbulan-bulan dan kita bisa berdoa bertahun-tahun. Saudaraku sekalian, saya pernah mendengar kesaksian dari istri-istri yang mempunyai suami yang tidak bertobat, ya, yang belum mau mengenal kepada Allah. Mereka bergumul kepada suami-suami mereka itu tidak cukup 1 tahun, tidak cukup 2 tahun. Tapi mereka tetap bertekun berdoa kepada suami mereka. Karena mereka mencintai suami mereka agar jangan binasa, saudaraku sekalian. Mereka mau juga suami itu bersama-sama dengan mereka di dalam kerajaan Allah.
dan bertahun-tahun berdoa, saudaraku sekalian, dan jawabannya Allah berikan. Suaminya itu bertobat dan mengenal Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Membutuhkan ketekunan, saudaraku sekalian, di dalam setiap pergumulan yang kita panjatkan kepada Allah. Membutuhkan ketekunan, saudara. Kita harus tekun senantiasa, tidak putus asa, saudaraku sekalian. Kita tekun di dalam pergumulan kita dengan yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita. Ya saudaraku sekalian, kita tahu ada saatnya Tuhan bagi kita. Ya, kita tidak mengatur Tuhan untuk menjawab kita hari ini, mengabulkan kita hari ini atau besok atau seminggu. Tuhan paling lambat doa kita, aku minta seminggu Tuhan jawab. Kita tidak bisa mengatur Tuhan seperti itu, saudaraku sekalian. Allah yang menentukan segala sesuatu. Dia hanya memberi kepada kita, minta. Ya, firman Allah kata kepada kita, minta, aku akan memberi. Cari, kamu akan mendapat. Ketuk pintu akan dibukakan. Tapi dia tidak berkata bahwa minta, hari ini juga aku akan kabulkan. Ketuk pintu, hari ini juga aku akan buka pintu bagimu. Tidak. Saudaraku sekalian, kita harus sabar, bertekun menanti. Dalam saat pagi hari mungkin di antara saudara ada yang mempunyai pergumulan menghadapi hidup ini. Ada mempunyai tantangan menghadapi hidup ini. Apakah tantangan itu di dalam usaha saudara? Apakah tantangan itu di dalam sakit penyakit saudara? Apakah tantangan hidup saudara untuk mencari pasangan hidup? Saudara tetap bertekun dan berdoa kepada Allah. Allah mendengarkan kita senantiasa. Doa-doa yang kita panjatkan tidak dilewatkan begitu saja. Tapi Allah mengabulkan kita pada saatnya. Ya, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah luar biasa. Ya, Allah kita adalah Allah yang heran dan besar. Kita harus menantikan dengan penuh kesabaran dan iman kepada Allah. Sabar dengan iman meyakinkan bahwa ada saatnya Tuhan akan mengabulkan doa-doa saya dan saudara. Saudara yang kekasih, banyak hal yang kita dapatkan ya saudaraku sekalian. Kita melihat bagaimana Allah campur tangan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang masuk di dalam pergumulan. Ya saudaraku sekalian, Allah tidak tinggalkan mereka bergumul terus menerus. Tapi ada saatnya Allah kabulkan doa-doa pergumulan mereka. Saudaraku sekalian, yang ketiga, kita harus bertekun dalam doa. Ya, dalam Roma 12 ayat 12 dia berkata, bertekunlah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Saudaraku sekalian, tekun di dalam doa. Jangan kita malas berdoa. Jika kita mempunyai masalah dan tantangan, jangan kita memikirkan masalah itu lebih besar dari doa yang akan kita panjatkan kepada Allah. Mari saudaraku sekalian, kita berdoa, kita bertekun. Firman Allah berkata kepada kita, bertekunlah dalam doa. Ini yang Allah inginkan kepada kita semua. Pada saat Tuhan Yesus terangkat naik ke sorga, Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, jangan kalian tinggalkan Yerusalem ya. Kalian harus bertekun di dalam doa. Aku akan mencurahkan Roh Kudus kepadamu. Kemudian mereka akan melayani dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Saudaraku sekalian, murid-murid itu tidak meninggalkan Yerusalem. Tidak meninggalkan rumah loteng itu. Tapi mereka berkumpul bersama-sama. Dan bertekun berdoa terus untuk menantikan janji daripada Allah kepada mereka. Dan apakah Allah ingkar janji kepada murid-murid Yesus? Tidak. Pada saatnya Tuhan curahkan kuasa urapan Roh Kudus. Mereka dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Dan mereka mulai melayani Tuhan dengan keberanian yang luar biasa. Saudaraku sekalian, sekali berkhotbah 3.000 jiwa dimenangkan untuk kerajaan Allah. Itu urapan kuasa Allah. Di saat kita tekun, ya taat kepada apa yang Allah inginkan kepada kita. Saudara yang kekasih, maka mujizat Allah itu akan terjadi. Rasul Paulus dalam pimpinan Roh Kudus terkait dengan tema kita ini, bertekun dalam doa. Rasul Paulus menulis, bertekun dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Diulangi lagi saudaraku sekalian di dalam Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6 kita melihat di ayat 18. Firman Allah berkata, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu. Ya, berarti berdoalah senantiasa.
Berarti kita harus bertekun berdoa, saudaraku sekalian. Ya, saudara, di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang percaya. Jadi saudaraku sekalian, di sini kita melihat berdoa setiap waktu. Ya, kita harus berdoa setiap waktu. Waktu kapan saja, di mana saja kita berada, kita bisa berdoa kepada Allah. Saudara, bukan berdoa berarti saudara masuk dalam satu kamar, lantai pintunya dikunci, baru saudara berlutut dan saudara. Tidak. Di mana saja saudara berada, dikatakan bahwa berdoalah ya dengan permohonan setiap waktu. Di saat engkau menyetir mobil, di saat engkau di mana saja berada, hati kita ini bisa naik kepada Allah, berdoa kepada Tuhan dengan tidak menentukan tempat yang harus istimewa. Tidak ada. Di mana saja kita berada, di saat kita berbaring mungkin lemah, kita tidak bisa bangun dan berdoa, tapi hati kita bernyala-nyala dengan Allah. Kita berdoa terus kepada Tuhan. Mungkin kaki kita sakit, kita tidak bisa berjalan, bertelut untuk sujud menyembah Allah. Tapi di saat kita duduk atau kita di tempat tidur, kita berdoa kepada Tuhan. Allah dengarkan saya dan saudara. Karena Dia menuntut saudaraku sekalian berdoa setiap waktu. Ini yang Allah memonteskan saya dan saudara. Sejauh manakah kesetiaan kita berdoa kepada Allah? Hanya di saat kita berkecukupan, berkelimpahan, dan kita berdoa, doanya cepat dijawab, kita akan bertekun kepada Tuhan. Tapi Allah menteskan kita. Kalau Dia mengizinkan beberapa waktu baru doa kita dijawab. Apakah kita setia bertekun kepada Tuhan ataukah tidak? Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar ya untuk melihat firman Allah. Bertekun dengan permohonan yang tak putus-putus. Ya, tak putus-putus berarti tidak bimbang. Ya, berdoa kepada orang-orang kudus juga. Kita harus bertekun dalam doa sampai Tuhan menjawab doa kita. Ya, sampai Tuhan menjawab doa kita. Sering kita menyerah ketika doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Saudaraku yang kekasih, padahal Tuhan berkehendak agar kita bertekun dalam doa sampai Tuhan mengabulkan doa-doa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus bertekun dalam doa sampai Tuhan menjawab doa kita. Di dalam pembangunan bait Allah ini saudaraku sekalian, dalam hal membeli tanah, lahan dan sebagainya, dalam mengumpulkan dana dan sebagainya saudaraku sekalian. Ya, seakan-akan kita melihat berjalan, tapi pada akhirnya mungkin kita melihat apakah bisa kita membangun bait Allah semegah ini ataukah tidak. Banyak kali saya berkata ya mungkin lahan ini dibeli untuk lahan parkir aja. Mana mungkin kita bisa membangun dengan dana yang harus besar. Kita berkumpulkan uang baru 1 miliar, 2, 3 miliar, ya 4 miliar. Ya saudaraku sekalian, sedangkan pembangunan ini kan lebih daripada itu saudaraku sekalian. Ya, kita harus bertekun dalam doa sampai Tuhan menjawab doa kita. Keinginan untuk membangun bait Allah sampai Tuhan menjawab. Jawaban Allah indah dan Allah bekerja indah sekali untuk jemaat Jelambar Timur ini. Ya, sering kita menyerah. Ya, saudaraku sekalian, kita doa kita belum dijawab. Itu adalah kita, saudaraku sekalian. Kita berpikir apakah iya, apakah ya tidak, saudaraku sekalian. Tapi firman Allah berkata tekun di dalam doa. Bertekunlah di dalam doa saudaraku sekalian. Kalau panitia mempunyai janji iman sekian tahun berjalan. Semua tutang tanah lunas semuanya. Saudaraku sekalian saya berkata apalagi yang kita harus berbuat untuk penambahan dana untuk pembangunan bait Allah. Saudaraku sekalian saya berkata mari kita membuat celengan ya. Kita bukukan celengan berapa rupiah aja pulang belanja ada uang sisa masuk. Uang jajan sisa masuk terus. Saudaraku sekalian, kita melakukan dengan kesederhanaan kita. Ya, celengan yang berjalan sekian lama tahun itu saudaraku sekalian dapat menghasilkan dana untuk kemuliaan dan kebesaran nama Allah. Saat pandemi saudaraku sekalian semua celengan tidak ada punya kegiatan. Semua habis, tidak ada lagi dana masuk dari mana. Enggak tahu saudaraku sekalian. Tapi Allah kita itu heran dan luar biasa. Ya, ada satu saat suami saya berkata kita harus membangun bait Allah. Ayo kamu cari pendeta. Ya, untuk kita meletakkan batu pertama. Haleluya, ini pandemi lagi dahsyat. Saudaraku sekalian, banyak orang yang mengalami paceklik dalam setiap usaha mereka.
jemaat pun ibadah tidak menuntut, saudaraku sekalian. Tapi dia berkata, kita harus membangun bait Allah. Ya, saudaraku sekalian, saya tidak melawan karena dia adalah ketua panitia. Saya melaksanakan apa yang diinginkan, mencari pendeta Uke. Peletakan batu pertama, saudaraku sekalian, dalam membangun bait Allah ini luar biasa, Allah dahsyat. Dikatakan bahwa kita harus bertekun dalam doa sampai Tuhan menjawab doa kita. Ya, Tuhan menjawab doa kita. Sering kali kita menyerah sebagai manusia ketika doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Benar, saudaraku sekalian, saya mengalami itu dalam kehidupan. Apakah iya kita bisa membangun bait Allah sebesar ini, saudaraku sekalian? Tapi itulah Tuhan bagi kita. Padahal Tuhan berkehendak agar kita bertekun dalam doa sampai Tuhan mengabulkan doa-doa kita. Sebab itu tanpa ketekunan kita tidak akan melihat kuasa Allah. Ya, kita harus tetap bertekun dalam segala apapun yang kita hadapi. Ya sudah, seberapa yang kita dapat, ya mulai masuk ibadah, kumpul celengan pun celengan-celengan kendur pada hilang. Ya saudara, nggak tahu kemana perginya. Karena sekian tahun kan kita sudah tidak lagi ada mempunyai kegiatan celengan, saudaraku sekalian. Dan seberapa yang dapatlah, 10 juta oke aja, berapa juta oke aja. Ya, tapi kita tetap bertekun dan melakukan itu kepada Tuhan, loh saudaraku sekalian. Dan Allah memberkati. Allah itu mempunyai jalan yang luar biasa. Allah itu banyak jalan bagi kita dikala Allah mendaki. Allah mau mengabulkan doa kita. Kita tidak mampu, tapi Allah memampukan semuanya itu bagi saya dan saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bertekun adalah hal yang mutlak, sangat penting karena seringkali Tuhan diam. Ya, Tuhan diam, saudaraku sekalian, terhadap kita. Bukan karena ia tidak peduli dengan saya dan saudara, tapi karena kita, saudaraku sekalian, bimbang iman kita. Ya, tapi kalau iman kita bangkit, saudaraku sekalian, ya kita akan melihatkan bagaimana Allah bekerja dengan dahsyat sampai pada detik ini. Tuhan memberkati jemaat Jelambar luar biasa. Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang melimpah. Ya, di saat paceklik nggak ada uang lagi, tiba-tiba ada uang yang masuk. Banyak kali saya berkata, Tuhan kau dahsyat. Allah dapat memberikan, memenuhi kebutuhan apa yang kita perlukan dalam membangun bait Allah ini. Yang penting kita tekun, saudara, tetap berdoa kepada Allah. Yang penting kita tidak bimbang dan tidak ragu. Tuhan mengabulkan kita indah sekali. Ya, saudaraku sekalian. Jadi dikatakan bahwa ketekunan adalah mutlak. Ya, sangat penting. Karena seringkali Tuhan diam terhadap kita. Bukan karena Tuhan tidak peduli, tetapi karena kita seringkali meninggalkan semuanya mudah dan cepat. Kita menginginkan semuanya itu dengan mudah, dengan cepat, saudaraku sekalian. Sehingga Tuhan maunya proses, ya. Tuhan mau proses, kita maunya cepat, saudaraku sekalian. Sehingga semua umatnya mengenal Dia dengan baik dan benar, ya. Allah mau proses jemaat iman Tuhan tempat ini. Allah mau proses saya dan saudara, adakah kita sabar menanti jawaban Allah ataukah tidak? Saudaraku sekalian, lewat proses 10 tahun Tuhan mengabulkan apa yang menjadi keinginan saya dan saudara. Ya, sehingga semua umat kita mengenal Dia dengan sungguh-sungguh, ya, dengan baik dan benar. Ini hal yang penting bagi Allah, agar umatnya sadar, saudaraku sekalian, dan menghargai apa yang ia dapat dari Tuhan. Karena saudaraku sekalian, lewat usaha dan kerja keras dalam ketekunan, ya, usaha keras, saudaraku sekalian, di dalam ketekunan kita bertekun selalu senantiasa. Seberapa kita yang ada doa, ayo terus doa terus. Tuhan memberkati, Tuhan buka jalan. Berdoa hanya dengan doa saja. Dalam musim pandemi itu banyak orang yang sakit, banyak orang yang mati, saudaraku sekalian. Ya, tetapi kita melihat Allah memelihara tukang-tukang bangunan di tempat ini. Mereka bekerja terus setahun, tidak ada yang sakit, saudaraku sekalian. Itu adalah ketekunan doa dari saya dan saudara. Ya, kita bertekun terus kepada Allah, meminta pemeliharaan Allah dalam segala kegiatan yang dijalankan. Saudaraku sekalian, bila kita mendapatkan apa yang saat ini kita telah peroleh, pasti sangat kita mengucap syukur kepada Tuhan. Setiap orang tahu betapa sulit dan lamanya proses untuk mendapatkan apa yang kita butuh. Saudaraku sekalian,
maka ia pasti jadi orang yang bersyukur dan menghargai. Kita menghargai sekali akan proses Tuhan dengan iman jemaat Tuhan di tempat ini. Dan setelah bangunan ini telah selesai, kita sangat menghargai. Allah engkau baik, Tuhan Yesus engkau baik, Allah luar biasa. Kalau saya masuk dalam bait Allah ini, aduh saya berkata Tuhan, engkau dahsyat di luar dari pemikiran kita, di luar dari apa yang kita pikirkan. Saudaraku sekalian, Allah kerjakan bagi kita. Ya, setelah orang itu, saudaraku sekalian, itulah yang Tuhan mau. Kita ya bersyukur dan menghargai dengan sepenuh hati kita apa yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu jemaat, setiap pergumulan yang kita hadapi, ya kita tetap bergumul kepada Allah. Saudara, saya melihat jemaat yang sakit, ya dia bergumul kepada Tuhan. Allah menolong dan menyembuhkan. Ya, dia bisa melangkah dan bisa melayani Tuhan. Oh dahsyat sekali saudaraku sekalian. Bergumul dengan tidak berkeputusan, penuh pengharapan. Allah ya, kita yakin Allah mengabulkan. Ada persoalan dalam kehidupan saudara pada saat pagi hari ini. Ada masalah yang saudara-saudara hadapi. Ada ketentangan pergumulan dalam sakit penyakit, dalam usaha, dalam pendidikan, dalam apa saja. Tetap tekun kepada Allah. Ya, karena Allah akan memberi kepada orang-orang yang bertekun. Dengan tiada berkeputusan yang menaruh harap sepenuh kepada Allah. Jadi bertekun adalah sikap kita dalam mencari Allah. Yang kedua, berharap kepada Allah. Yang ketiga adalah berdoa. Sebab itu mari kita bertekun saudaraku sekalian. Berusaha, setia saudaraku sekalian, berusaha. Tiada henti-henti sampai apa yang kita perlukan diwujudkan Allah dalam kehidupan kita. Tuhan memberkatikan kita semua. Amin bagi firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita memiliki iman yang kokoh, bertekunlah saudaraku sekalian. Saya persilakan para pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Mengelilingi meja perjamuan kudus yang Allah telah sediakan bagi kita pada saat pagi hari ini. Allah itu dahsyat dan luar biasa. Dia selalu memberikan kepada kita kekuatan yang baru lewat perjamuan kudus. Kasih setia Tuhan tak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kita. Ya, tak pernah berkesudahan, selalu baru tiap hari dia berikan kepada kita. Saat kita mengalami jalan buntu gelap sekeliling kita. Saudaraku sekalian, ia terbit bagi terang pagi menyinari langkah saya dan saudara. Kita harus percayakan Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa. Saya persilakan seluruh jemaat untuk kita bangkit berdiri. Dan mari kita masuk dengan pujian kasih setia Tuhan di dalam hidup ini. Dengan iman dan percaya kepada Allah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kasih setia Tuhan itu selalu baru di dalam kehidupan saya dan saudara. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Kau terbit
saat ini kasih kita menghampiri Allah dan kita berkata, kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Selalu baru di saat kita bertekun selalu kepada Allah, maka kita akan melihatkan kasih setia Tuhan itu berlaku dalam kehidupan kita. Dikala kita tidak bimbang iman kita akan melihatkan kasih setia Tuhan nyata dalam setiap pergumulan kita. Saudaraku sekalian, bertekunlah di dalam pengharapan dengan tidak bimbang dan ragu. Berdoalah di dalam pengharapan kepada Allah. Bertekun di dalam doa, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kasih setia Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Di saat engkau sakit, bertekunlah kepada Allah. Berdoa, kasih setia Tuhan itu akan terjadi nyata dalam kehidupan kita. Kau akan mengalami kesembuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam setiap langkah penyakit yang kau hadapi. Oh haleluya, Allah dahsyat, terlampau dahsyat Allah kita. Terlampau luar biasa Allah kita. Terlampau heran dan besar Allah kita. Mari kita mempersiapkan hati kita. Apa yang menjadi kerinduan di dalam hati kita, keinginan dalam hati kita, masalah di dalam hati kita. Kita siapkan mengambil perjamuan kudus dengan keyakinan bahwa Allah telah menyerahkan seluruh kehidupannya bagi saya dan saudara. Setiap masalah dan persoalan berada di dalam tangannya. Yang saat ini Ia menuntut dari kita adalah ketekunan menaruh harap sepenuh kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Allah dengan hati yang berterima kasih kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, pada pagi ini Hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu ini ke dalam tangan Allah. Engkaulah yang membaca hati dan pikiran mereka. Adakah di antara mereka yang meragu-ragukan tentang Engkau Tuhan? Mari teguhkanlah iman mereka pada pagi hari ini. Agar di saat mereka bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, mereka mengingat akan pengorbanan Allah, bahwa Allah tidak akan tinggalkan kami. Yang setia untuk menolong dalam segala apapun yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Allah. Sebelum jemaat-Mu mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi ini ya Bapa, terlebih dulu hamba memohon berkat daripada Allah untuk roti dan anggur yang telah tersedia bagi jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Turunlah kiranya berkat dan anugerah Allah bagi roti dan anggur yang telah tersedia bagi jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Agar barang siapa yang mengambil bagian di dalamnya memperoleh pertolongan, anugerah daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami menyambut perjamuan kudus dengan hati yang penuh pengucapan syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pelayan-pelayan Tuhan akan melayani saudara. Saudaraku sekalian, terimalah perjamuan kudus dengan iman dan percaya kepada Tuhan. Kembali kita naikkan pujian ini, kasih setia Tuhan di dalam hidup ini. Ini adalah kasih saudaraku sekalian yang saudara terima pagi ini lewat hamba-hamba Tuhan. Roti dan anggur ini adalah kasih Allah bagi saya dan saudara. Kasih setia Haleluya. Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Saat jalanku
Dia tidak mempunyai sesuatu kekuatan apa. Yang akan mencari kekuatan bagi kita adalah iman kita kepada Allah. Atas pengorbanan yang Ia telah berikan kepada kita. Saudaraku sekalian, apapun yang kau hadapi pagi hari ini. Kalau kau berdiri dengan iman dan percaya kepada Allah. Akan pengorbanan Tuhan bagi saya dan saudara. Mujizat Allah akan terjadi di dalam kehidupan kita semua. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita harus memiliki iman yang kokoh. Bertekun, berharap. Dan tetap berdoa kepada Allah. Kita menghampiri hadirat Tuhan sebelum kita menikmati roti dan anggur. Di hadapan hadirat Allah kami naikkan syukur kepadamu. Hamba berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Kuatkan dan teguhkanlah iman jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Di saat memegang roti dan anggur ini Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah iman mereka. Keyakinan Allah mengalir dalam kehidupan mereka. Bahwa Allah telah memberikan seluruh hidup bagi kita. Ia telah menanggung semua bagi kita. Yang Ia tuntut daripada kita adalah iman kita berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu kuatkan dan teguhkanlah iman jemaat Tuhan pagi ini. Untuk mereka melihat mujizat Allah terjadi dalam setiap pergumulan kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, terpujilah nama-Mu. Sebelum jemaat mengambil bagian dan menikmati roti ini. Hamba berdoa sekali lagi kiranya berkat dan anugerah Allah turun bagi roti dan anggur bagi setiap pribadi kami yang memegang ini. Agar di saat kami makan iman kami muncul. Meyakinkan Yesus Engkau adalah pengharapan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Allah. Kami naikkan syukur kepadamu. Jemaat marilah kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Roti ini adalah lambang tubuh Tuhan yang telah hancur bagi saya dan saudara. Firman Allah berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Kita makan di dalam nama Yesus. Kita mengangkat anggur dengan tangan kanan kita. Ini adalah darah Tuhan yang telah tercurah bagi saya dan saudara. Menyucikan segala aib tubuh kita. Kita sempurna menjadi serupa dengan Allah. Untuk menerima kerajaan yang Ia telah sediakan kepada kita. Firman Allah berkata demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum dalam nama Yesus. Kita bersyukur kepada Allah. Kita berkata dengan suara yang nyaring, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu yang luar biasa. Bagi kita sekalian pada hari ini. Saya dapat bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Terpujilah nama Allah. Kami naikkan syukur kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau luar biasa bagi jemaat Jelambar. Selalu memberkati jemaat Jelambar. Engkau tidak tinggalkan jemaat Jelambar dalam segala kebutuhan dan keperluan mereka. Tuhan cukupkan di saat mereka sakit. Tuhan sembuhkan mereka. Terima kasih Allah. Kami naikkan syukur kepada Engkau untuk kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Saya mewakili jemaat di tempat ini mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala atas pelayanan firman Tuhannya dan juga kepada seluruh pelayan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati.
Pagi hari ini saya mau bertanya, ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita? Boleh lambaikan tangan kalau ada. Haleluya, puji Tuhan. Selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GBI Jelambar Timur. Kami kembali mengundang untuk mengikuti ibadah setiap minggunya pukul 8 di tempat ini. Saat ini kita akan menyaksikan video pengumuman. Shalom, tanpa terasa kita sudah memasuki di minggu pertama bulan ke-10 tahun 2022. Saya berdoa biar kiranya setiap kita boleh terus mengalami Tuhan dan hidup bertekun di dalam iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Berikut ini adalah jadwal ibadah sepanjang minggu ini dari Gereja Bethel Indonesia, Jelambar Timur. Pada hari Rabu, 5 Oktober 2022, pukul 5 sore, ibadah Wanita Bethel Indonesia diadakan di Gedung 35 yang akan dilayani oleh Ibu Bertina Munte dengan tema Wanita yang Berhikmat. Selanjutnya, di hari Kamis, ibadah doa diadakan di Gedung 35 pukul 4:30 sore. Minggu depan, 9 Oktober 2022, pukul 8 pagi, ibadah raya akan dilayani oleh Pendeta Andiono dengan tema Proses Tanpa Protes. Bagi jemaat yang ingin mengikuti ibadah secara onsite, wajib melakukan registrasi melalui link yang dibagikan dari WhatsApp GBI Jelambar Timur. Dilanjutkan pukul 10, ibadah anak dengan tema Sharing is Caring diadakan di Gedung 52, lantai 2. Dan di pukul 12 siang, ibadah remaja akan dilayani oleh Ko Agus Durantes dengan tema Instan versus Ketekunan. Bagi pasangan suami istri, silahkan mengikuti ibadah Kompas yang akan dilakukan hari Rabu, 19 Oktober 2022 pada pukul 19.30 malam yang dilakukan secara online melalui Zoom dengan tema Mengalah Itu Salah yang akan dilayani oleh Bapak Arman Haryanto. Dan setiap hari kita dapat mengikuti program Baca Alkitab setiap hari, dan kali ini kita akan belajar bersama dari Kitab Kolose. Bapak Ibu dapat mengaksesnya melalui YouTube GBI Jelambar Timur. Mari bersama kita menjadi umat yang bersaksi dan berkarakter Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Itu adalah pengumuman dalam ibadah kita sepanjang minggu ini Bapak Ibu. Pengumuman selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 akan dilangsungkan pernikahan kudus, yaitu Saudara Rian dan Saudari Fitri. Mari bersama-sama kita dukung dalam doa, mulai sampai dengan hari H semuanya dapat berjalan dengan lancar. Baik, itu saja pengumuman hari ini. Saatnya kita memberikan persembahan syukur kita. Persembahan dilakukan 2 kali, yaitu yang pertama untuk operasional gereja dan yang kedua untuk melengkapi gedung gereja. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara online, dapat memberikan persembahan melalui scan barcode atau transfer ke rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Mari sebelumnya kita bersatu hati, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami. Kami sudah memuji-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah itu boleh menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami terus bertekun dalam setiap kehidupan kami Bapak. Bertekun dalam pengharapan, bertekun dalam doa Tuhan. Saat ini Bapak, kalau kami akan memberikan persembahan syukur kami, dari begitu banyaknya berkat yang sudah kami terima dalam hidup kami. Biar kiranya Tuhan, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita di hadapan Engkau. Saat ini Bapa, kami siap untuk memberi yang terbaik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Mari kita naikkan pujian ini. Amin. Kami melihat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami tetap bertahan dalam situasi apapun juga. Dan pada akhirnya Engkau akan menemukan kami tetap setia kepada-Mu Bapa. Terima kasih Allah. Lewat kekuatan kami tak sanggup berdiri sendiri. Kami tak sanggup menghadapi semua sendiri. Tapi kami membutuhkan sekali akan pertolongan Allah. Yang dapat memberikan kemenangan kepada kami. Amin. Sampai pada akhir hidup kami. Engkau menemukan kami tetap setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih Allah, Engkau dahsyat bagi kami. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Lawatan Allah di atas kehidupan mereka pada setiap saat. Tuhan, pada siang hari dengan tian awan mereka berjalan. Pada malam hari dengan tian api mereka berjalan. Ada kehangatan dan kesejukan meliputi seluruh kehidupan jemaat-Mu tempat ini. Sehingga mereka dapat tetap bertekun dan mencari Engkau pada saat apapun juga yang mereka hadapi Allah. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau hadir, kekuatan Allah pun mengalir. Mereka sanggup menghadapi semuanya dengan tidak bimbang dan ragu. Inilah harapan hamba-Mu kepada-Mu ya Bapa. Kuatkan dan teguhkan iman jemaat-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Pada bulan Oktober ini kami percaya kami berada di dalam perlindungan Allah yang Maha Dahsyat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Allah tidak tinggalkan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan. Pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa. Persekutuan daripada Allah Anak. Dan kuat kuasa Roh Kudus. Nyertai kita sekalian. Mulai dari hari ini sampai Maranatha. Yesus Engkau datang kembali. Haleluya. Amin. Masih dalam sikap berdoa. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu